Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah pertama kalinya saya nge-vlog ini di kota Tegal. Sekarang kita akan berjumpa dengan salah seorang kepala sekolah yang sangat inovatif, menghasilkan karya-karya yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat saat ini, khususnya masyarakat pendidikan di masa pandemi. Tetapi seperti yang akan kita lihat nanti, kita akan menemukan bahwa nasibnya tidak terlalu baik. Ini adalah salah satu kepala sekolah yang bahkan tidak memiliki gaji sama sekali. Dan sekarang saya ada di depan sekolahnya. Seperti Baraya bisa lihat, kondisinya memang agak memprihatinkan. Sekarang ayo kita langsung ketemu sama kepala sekolahnya. Nah Baraya, ini adalah kepala sekolah yang saya maksudkan tadi. Beliau penuh perjuangan dan ada banyak kisah-kisah yang sangat inspiratif yang bisa kita bagi di sini. Tapi yuk kita kenalan dulu sama Pak beliau ini. Tapi baiknya kita sambil duduk dulu. Oke, yuk. Nah, ini perkenalan dulu. Namanya. Nama Abdullah Farid, biasa dipanggil Kang Ava. Kalau di sini dipanggilnya Pak Farid. Lulusan UPI 2007, jurusan Pendidikan Sejarah. Berarti sekarang usianya Sekitar 31. 31, udah jadi kepala sekolah, tapi kondisinya begini. Jadi kepala sekolah justru dari usia 23 tahun. Jadi kepala sekolah usia 23 tahun. 23 tahun. Ceritain sekolahnya ini kayak gimana ini? Jadi 23 tahun jadi kepala sekolah. 23 tahun itu 2012, kondisi saya bahkan belum lulus kuliah. Sudah menjabat sebagai kepala madrasah, kepala sekolah. Dan bahkan karena kesibukan di sini, saya tidak mengikuti seremonial wisuda. Karena udah jadi kepala sekolah. Gimana ceritanya kan untuk jadi kepala sekolah itu harus ada administrasi tertentu kan, ada protokolnya yang harus dijalankan, harus ada gelarnya, harus ada apanya. Gimana ceritanya jadi kepala sekolah? Kebijakan itu kan berganti setelah tahun 2013. Oh. Sebelum 2013 itu bahkan lulusan katakanlah D3 atau D2 itu boleh jadi kepala madrasah, kepala MI. Oh, ini MI kan ya? Iya. MI. Terus kenapa tiba-tiba jadi kepala sekolah di sini itu gimana ceritanya? Ya, ceritanya kan 2010 madrasah ini didirikan oleh kepala sekolah yang sebelumnya. Nah, saya hadir di sini itu tahun 2012-nya, ketika sekolah atau madrasah ini sedang gawat-gawatnya. Kenapa? Karena ada isu fitnah yang memecah belah antara kita semua, antara masyarakat dengan isu fitnahnya gimana? Fitnah kampung sih, tentang kepartaian, karena yang gimana? Yang mendirikan sekolah ini dari partai tertentu, yang sekarang juga partai itu sudah pecah di tingkat nasionalnya. Iya. Dan dilawan oleh pihak-pihak partai-partai lawannya di tempat ini. Jadi sebentar, saya ulang ceritanya ya. Jadi sekolah ini didirikan oleh salah satu kader partai tertentu dan tidak disetujui oleh masyarakat yang umumnya kader partai lain. Oke, betul ya? Betul. Jadi jadi sekolah di sini sejak awal dikucilkan, tidak dianggap ada, anak-anak yang mau sekolah ke sini juga dilarang, diancam, diintimidasi dan sebagainya. Ini beneran karena perbedaan politik? Awalnya. Awalnya. Karena ini didirikan sama kader partai tertentu. Masyarakat mengira wah ini mau kampanye gitu. Gitu ya. Ya intinya mobilisasi masalah. Tapi kan setelah 2012 beliau kan mengundurkan diri karena situasinya semakin gawat, beliau mundur. Salah satunya mungkin karena beliau punya background D3 bukan S1, apalagi sarjana pendidikan. Akhirnya beliau mundur. Jadi itu kejadian tahun 2012. Tapi sampai sekarang, isu bahwa ini partai anu, bahwa kampanye anu, waktu dulu zaman cebong kampret di sini kuat banget. Cebong kampretnya berantemnya kuat banget di sini. Kuat banget. Cuma kan itu hanya di dunia maya. Di dunia nyatanya kita biasa ngopi bareng. Oh, kita biasa ngopi bareng. Enggak, maksudnya tadi sekolah ini kena dampaknya. Imbas cebong kampret itu. Termasuk apa ini maaf ya, ini kan dindingnya juga bambu ya, tapi justru jendelanya terali besi, pintunya besi malah ya. Ini termasuk apakah ini gak ada bantuan dari pemerintah atau dari masyarakat atau gimana ini bentuknya seperti ini? Tahun 2013 itu kita kan diberikan ultimatum sama sebagian masyarakat yang benci.
Kalau sekarang sih insya Allah sudah damai ya. Nah, Sudah mulai tenang. Di zaman itu kita diberikan ultimatum, bubarkan atau pindah. bubarkan sekolah ini. Bubarkan sekolah atau pindah. Jangan di tempat ini. Sebentar. Dipotong ya. Di tahun itu, ini sudah ada izin semacam itu? Sudah. Oh, sudah ada izin. Kita dapat izin operasional itu tahun 2012 Januari. Oh, Januari 2012. Mm-mm. Kita dapat izin operasional dari Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan kita dapat MPSN, nomor pokok sekolah nasional. Oke. Jadi sesuai legal formal kita sudah resmi. Nah, terus tapi tadi ada sebagian masyarakat yang benci, kemudian yang membuat bangunan sekolah ini seperti ini. Betul, kita di ultimatum. Heeh. Nah, pilihannya kan ada dua, kita menuruti mereka atau kita lawan, gitu kan? Kita lawan, mereka saudara kita sendiri. Akhirnya kita ngalah. 2013 kita cari pinjaman, cari hutang, ini dibangun dengan ala kadarnya. Berarti ini pinjaman dari Hutang. Ini dari hutang. Dari hutang. Boleh tahu jumlahnya nggak boleh ya? Ya kisaran 50 ke atas lah. 50 juta. Iya. Jadi 50 juta bikin segini. Segini. Yuk, boleh lihat kondisi-kondisi Boleh, yang lain? silakan. Ayo. Nah, tadi udah dapat 50 juta itu udah lunas. Udah, alhamdulillah. Nah, tapi dari 50 juta itu hanya bisa bikin yang kayak gini ya. Nggak bisa lebih. Berapa kelas ini di sini semuanya? Di sini 3 Ruangan. kelas. 3 kelas tanpa batas ya, tanpa sket. Oh, udah lunas sekarang. Udah lunas alhamdulillah. Tahun berapa itu lunasnya? Tahun ini. Oh, baru tahun ini. Nah, pas di wawancara ini 2020 utangnya baru lunas. Nah, terus kalau di kondisi seperti ini kan kalau sudah jadi sekolah, sudah ada siswanya udah ada sampai semua tingkatan. Ada semua, 1 sampai 6 ada. 1, 2 semuanya 6 ada. Itu seharusnya kan ada bantuan dari pemerintah atau apa gitu. Bantuan dari pemerintah seperti sekolah lainnya, kita dapat BOS pusat, bantuan operasional sekolah. Itu. Dari pusat. Ya. Terus? Cuma kalau misalnya bantuan dari kota atau bantuan pembangunan kelas, pembangunan ruangan, itu kan birokrasinya amat sangat rumit. Apalagi bergantinya tahun, birokrasinya amat sangat rumit. Kecuali tadi kalau kita punya orang dalam. Jadi kita belum bisa dapat bantuan dari manapun selain dari BOS. Dari BOS pusat. BOS. Itu untuk operasional. Untuk gaji guru, untuk pembelian ATK. Bukannya BOS itu nggak boleh buat gaji guru? Kalau boleh? Boleh, berapa sekian persennya. Itu kalau di swasta. Kalau di negeri kan beda lagi. Oh gitu. Iya. Jadi ini dapat bantuan BOS, dan dari mana lagi selain itu pendapatannya? Pendapatannya mungkin dari infak orang tua siswa yang tidak kita paksa mereka. SPP-nya berapa di sini? Tidak ada SPP. Infak itu Tidak ada SPP? Iya, infak itu mulai dari 10.000 sampai tidak terhitung berapa jumlahnya. Cuma rata-rata memang 25.000. Oh, rata-rata per anak 20.000, iya. 25.000 1 bulan. Iya, itu pun rata-rata ya. Maksudnya dari 100 siswa mungkin yang 25.000 itu ya 60 orang. Dari 100 siswa 60 orang, sisanya itu ya 10.000, 15.000 dan sebagainya. ada yang sama sekali nggak bayar? Ada kan, kita untuk namanya juga infak ya. Terus oke, bantuan cuma dari BOS. Siswa segitu. Buat ngegaji gurunya gimana? Ini jelas nggak mungkin buat bikin kelas baru, ruang baru nggak ya. Nggak bisa, jauh. Tetap kondisinya kayak gini. Iya. Gaji guru Dari bantuan operasional yang tadi itu cukup. ya, kalau dikatakan cukup kan pasti nggak cukup. Karena Kita tanyain bocoran guru berapa dapatnya? guru per bulannya dapat 350 sampai hampir 500 Hampir 500 dari sekolah per bulan. Berapa guru di sini? Di sini ada 10 guru, 10 sama saya. Oh, 10 sama. Jadi pengeluaran sekolah tiap bulannya untuk guru saja itu kisaran 3,5 sampai 5 juta per bulan. Belum ada pengeluaran yang lain, listrik dan operasional. Enggak, itu sudah masuk ke bantuan operasional. Gaji kepala sekolahnya berapa? Gaji kepala sekolah seharusnya
tertulis di atas kertas itu, ini bocoran ya, ini sebenarnya rahasia ini. Sekolah sebenarnya tertulis di sana 500.000. Nah, 500.000. masa kepala sekolah 500.000? Iya, masa saya bohong itu direkam kayak gini, apalagi saya mengatasnamakan sekolah gitu. Oke. Jadi berapa? 500.000? 500.000 itu di atas kertas, karena di kenyataannya saya nggak ngambil. Kenapa? Oh, kepala sekolahnya sama sekali nggak digaji. Gurunya Ya, digaji 350 sampai 500.000 sebulan. Kepala sekolahnya nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Kenapa nggak sama sekali? Kan bisa, tapi bisa ngambil. Kalau ngambil kurang Nggak, dananya. ini kan Atau dilema antara beban intelektual atau beban moral sebagai seorang pemimpin, kemudian melihat yang dipimpinnya juga dalam keadaan kekurangan. Tidak mungkin kalau kita masih punya moral ya. kita punya masih punya, katakanlah, akal sehat. Moral itu agak tabu di Indonesia sekarang tuh ya. Ya katakanlah agak sehat gitulah. Masa rakyatnya kelaparan, rakyatnya gajinya kecil, pemimpinnya gajinya lebih besar, kan nggak mungkin. Kasih garis bawah di situ. Nah, jadi saya nggak ngambil itu, sedangkan untuk pendapatan saya sendiri, saya berwira swasta. Apa? Yang Banyak tadi hal, salah satunya jualan rokok. Jualan rokok. keliling muter-muter sana sini, Iya, naik motor, sesuai pesanan. laku. Laku, alhamdulillah. Tadi jualan rokok cukup buat hidup. Ya cukup, karena begini, kalau sebelum jualan rokok, saya itu mau ngirim istri, itu harus pinjam sana pinjam sini. Tapi dengan jual beli rokok itu, saya nggak lagi pinjam sana sini, sudah bisa dari uang itu. Dari mana ide jual rokok itu? Atau itu cuma salah satu aja? Itu hanya salah satu aja. Maksudnya begini, ada teman yang bilang minta untuk diservis CCTV di rumahnya. Oh, Saya datang, saya nyervis. buka servisan, benda elektronik. Iya. Ini tadi latar belakangnya sejarah, Sejarah. tapi ngurusnya elektronik. Elektronik. Oke, serba nggak nyambung. Terus Terus juga jual beli motor bekas. Kemudian apalagi jasa, apalah intinya prinsipnya ini kepala sekolah yang kerjanya serabutan. serabutan. Yang penting ada untuk Iya. keluarga. Nah, tapi tadi kalau di sini kerja siang sampai malam, Sampai malam. begadang. Iya. Nah, itu kerja serabutan sama rokok-rokok tadi di sela-sela jadi Betul. kepala sekolah. Betul. Jadi kepala sekolah di sini ada panggilan, saya minta rokok ini berangkat. Kalau di luar jam kerja sekolah, Oh, jam kerja jam kerja itu dari jam jam 7 sampai jam 3. jam 7 sampai jam 3 Ya, kepala pinggir sekolah kan? di sini. Iya. Setelah itu sore sampai malamnya saya jualan. Gitu. Jualan plus nerima ya, Pelanggan-pelanggan udah tahu bahwa dari jam 7 sampai jam 3 jangan diganggu gitu. pelanggan juga nggak tahu kalau yang ternyata bertransaksi dengan mereka adalah seorang kepala sekolah. Iya, jangan tahu lah. Nanti Indonesianya malu ada kepala sekolah yang jualan rokok ya. Juni, Juli, Agustus ini saya macam-macam, dan kemarin ngisi seminar nasional. Oh ya, yang kayak gitu lumayan ya. Jualan tadi, jualan alat-alat elektronik, jualan tembakan termogan corona yang Oh, yang gitu. Itu jadi sales juga. jadi sales juga. Cuma di antara begitu banyak konsumen, pelanggan, sebagian besar mereka nggak tahu yang bertransaksi dengan mereka adalah seorang kepala sekolah. Intinya itu. Dan itu menyebabkan Pak Kepsek berpisah dengan keluarga, Ya, betul. Jadi dalam kondisi seperti itu saya nggak mungkin menghidupi ya. iya, menghidupi istri, anak, mendidik anak, istri dalam kondisi yang masih seperti itu. Masih sering. Kapan target pergi dari kondisi seperti ini? Ketika memang sudah waktunya sudah selesai. Jabatan kan ada masa waktunya. Jabatan selesai, kemudian ada mungkin kepala sekolah yang lebih kompeten, kepala sekolah yang lebih solutif. Kalau gitu bisa menghidupi keluarga. Jadi Hampir pasti. hampir pasti. Hampir pasti. Kenapa? Karena Waktu kebanyakan habisnya di sini. betul. Jadi keluarga sampai harus ditempatkan di tempat yang jauh karena tidak mampu untuk membiayai, tidak mampu membiayai karena tidak bisa bekerja penuh waktu, dan tidak bisa bekerja penuh waktu karena harus mengajar atau menjadi kepala sekolah di sini yang tidak memberikan
penghasilan apapun. Ya. Gak minta bantuan sama dinas terkait, apa kan masa kepala sekolah dagang rokok keliling? Ya, gini loh, kalau misalnya sudah tidak ada orang yang percaya pada kita, apalagi memandang penampilan saya yang seperti ini. Seperti apa? Coba disebut aja seperti apa ini? Yang tidak meyakinkan kalau saya ini adalah seorang kepala sekolah, memimpin guru-guru yang dan siswa-siswa yang sebagian besar adalah kurang mampu, dari keluarga kurang mampu. Mereka jarang ada yang apa ya, yakin Di sini siswanya tidak mampu. sebagian besar. Ada datanya, dan kita punya pengajian parenting setiap hari Sabtu sore, setiap minggu, keliling rumah orang tua siswa. Oh, Jadi ada saya tahu persis programnya sampai ke orang tua kayak gitu ya. kalau kualitas saya berani dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang maju, sekolah-sekolah unggulan. Terus ini kondisinya kayak gini, iklim gimana? Hujan akan apa, kena bocor atau di sini ada macan lewat? Bisa, ini kan rapuh, gimana kalau ada maling? Gimana tuh? Ya, kalau maling sih insya Allah aman ya, karena kalau malam memasuki maghrib aja di sini udah sepi. Kenapa? Karena dongeng di daerah sini, tempat ini adalah tempat pembuangan jin. Di sini kuat tahayulnya berarti. Tahayulnya kuat sekali. Tapi untuk saya sendiri sering kerja sampai malam, sampai jam 1 pagi di sini di kantor. Pulang malam Ada penampakan? nggak ada, mereka takut semua semuanya. Di sini tempat pembuangan benda-benda klinik. Dulunya Ini hutan. dulunya kebun tempat ya katakanlah angker lah. Dan untuk cuaca, paling kita memasuki bulan Januari, kita tuh bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan banjir. Jadi semua barang elektronik itu sudah diungsikan ke tempat yang lebih tinggi. Karena di sini rawan banjir. banjir. Termasuk kalau di sini kita ke sini nih. Nah, ini tahun 2012 banjir, ini segini. Wah, ditandain ini ya. Ya. Ditandain 2018 2018 banjir segini. Banjir segini. Ini. Bisa ternak lele di sini ya. Wah, bukan lele lagi. Ini batas banjir segini. Iya. Kalau berarti bulan Januari, Februari, Maret diungsikan semua barang elektronik. Semua barang elektronik. Kegiatan belajar mengajar Libur. Ya kalau banjir kan libur pasti. boleh masuk ke ruang kelasnya ya. Boleh, silakan. Nah, ini ruang kelasnya salah satu. Ini dipakai kelas, kemarin sih kelas 3, tapi sekarang kelas 4. Kelas 4 dan kelas 5. Orang sebagian juga masyarakat sini ada yang bercanda sih, entah itu serius atau bercanda, bilangnya seperti kandang ayam. Padahal kan lebih tepatnya kandang sapi ya. Oh, itu ada Persib ya. Iya. Ada orang Bandung di sini. Ini KBM berapa siswa tadi katanya, sekelasnya berapa ini sekelas? Kalau ini kan kita lagi musim pandemi corona, jadi ini hanya 4 siswa. Hanya 4 siswa. Cuma kalau biasanya ini memuat sesuai dengan jumlah siswa per kelas. Kalau misalnya kelas 4-nya 17 anak ya, ini 17 anak. Ini 17 anak segini. Iya. Sekatnya berarti berapa kali berapa ini ruang kelasnya ya? Ini luasnya itu satu kelas 6,5 kali 7. Pernah datang orang dari dinas terkait untuk melihat ini gitu? Belum sih secara kedinasan untuk melihat kondisi ya. Tapi untuk hanya mengawas monitoring sering. Mereka kan harusnya ngelihat ini kondisinya begini, terus mereka harus melakukan sesuatu gitu. Ya, bukan di bagian mereka mungkin. Tapi ini kota Tegal. Di dalam kota itu ada sekolah yang seperti ini. Di kota Tegal. Cuma kan tadi kita daripada menyalahkan, mending kita berpikir untuk mencari solusi. Apa solusi yang pernah dilakukan atau ditempuh untuk mengatasi masalah pendanaan misal? Pendanaan, kita pernah mau bikin program 100 orang 100.000. Jadi kita cari donatur nih ke 100 orang yang tiap bulan gajiannya di atas 5 juta atau di atas, ya pokoknya yang gajinya 100.000 itu uang jajan anaknya lah. Kita jadikan itu modal untuk koperasi.
Ada di sini koperasi. Ada. Kita ada program parenting yang pengajian tadi. Dan yang tadi itu yang dapat 10 juta itu jalan? Enggak. Kenapa enggak? Nah, pertanyaannya adalah saya bekerja sendirian. Dalam artian kita tidak punya sistem yang dari awal nih. Dari awal sebelum guru-guru masuk. Karena ini adalah sekolah limpahan dari konflik sejak awal. Betul. Dan ini kepala sekolah yang muncul di tengah jalan, nggak ngerti apa-apa soal konfliknya, tapi mau menyelamatkan anak-anak. Ya kurang lebih gitulah ya ceritanya. Banyak cerita kayak gini di Indonesia. Dan dan tadi dan kita nggak sampai ke program itu yang berjalan itu ya 100 orang 100.000. Intinya begini, kita kan membangun suprastruktur itu kan lebih amat susah daripada membangun infrastruktur. Setuju ya? Iya. Membangun gedung itu lebih mudah daripada membangun kualitas manusianya. Emang di sini beda kurikulumnya? Kurikulum sama, cuma kan saya punya sistem pembelajaran yang agak nyeleneh ya. Ya, kita diskusi bebas. Yang mungkin itu agak aneh kalau di kalangan kampung atau bahkan yang katakanlah aliran kepercayaan agamanya itu homogen. Ini homogen, masyarakat di sini homogen. Homogen dalam artian kalau ada perbedaan dari luar dianggap pertentangan. Iya betul. Itu agak susah untuk mengakomodasi itu. Makanya di evaluasi hari Sabtu itu dan program parenting kita mendidik masyarakat, evaluasi Sabtu siang mendidik guru, paginya kita mendidik anak-anak. Ini kita pakai sistem pendidikan integral. Orang tua belajar, guru belajar, siswa belajar. Ya syukurlah kalau begitu. Baraya, teman-teman semua yang nonton video ini sudah lihat kondisinya seperti ini, dan percayalah ini bukan satu-satunya yang ada di Indonesia, ada banyak cerita-cerita semacam ini, dan tentu saja ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Jadi saya mohon maaf, tapi kalau Baraya berkesempatan, berkesediaan, Baraya punya rezeki yang memadai, ada donasi, silahkan dikirimkan di deskripsi, ada kolomnya. Semoga kita bisa bantu sekolah-sekolah semacam ini. Dan ada satu lagi sesuatu yang sangat unik di sekolah ini, produk SRG, speaker. Yuk, kita lihat. Ayo. Nah, Baraya, saya barusan ngobrol tentang alat temuannya ini. Sebenarnya alat temuannya itu sangat sederhana, ringkas, dan disebutnya tadi proto ya, disebutnya tua, awal. Ini adalah perintis, pre-alpha, yang disebutnya perintis. Tapi ini idenya sangat relevan untuk kondisi saat ini, kondisi masyarakat pandemi. Jadi kan sekarang anak-anak itu tidak datang ke sekolah untuk yang zonanya di atas zona hijau. Dan karena itu banyak keluhan baik dari guru, siswa maupun orang tua tentang pembelajaran. Karena pembelajaran harus online, sangat terbatas, komunikasi susah, anak-anak tidak bisa bergaul dan timpuk-timpukan sama temannya, dan harus mendengarkan ceramah dari guru yang hanya didengarkan suaranya saja, kadang-kadang sinyalnya terganggu dan lain-lain. Pokoknya ada banyak kesulitan dan keluhan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi ini kan. Nah, tapi ini langsung to the point, langsung pada solusi. Jadi Pak Kepala Sekolah yang masih sangat muda ini bikin ini, dan nanti kemudian jadi ini. Ini adalah robot pembelajar. Jadi idenya adalah semua materi pelajaran dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, dan mungkin nanti bisa dikembangkan sampai kuliah, itu dimasukkan semuanya ke sini per bab, per subbab, semuanya dalam bentuk audio. Jadi nanti kalau Baraya punya ini, setel ini, nomor sekian akan muncul bab anu, penjelasan tentang anu. Dan ini offline. Begitu kurang lebih ya. Ini bikin sendiri. Kalau mesinnya kita beli. Mesin, ya ini yang biru-biru ini beli. Iya. Cuma kalau otaknya, kayak tadi kan, membangun infrastruktur itu lebih mudah. Tapi membangun otaknya, itu yang lebih susah. Nah, sayalah yang bikin otaknya. Jadi ini semuanya dimasukin ke sini. Nanti kedepannya ini akan digabungkan. Ada namanya kit modul MP3 dan pakainya remote. Jadi nggak pencet-pencet lagi, tinggal tutut dari kejauhan kedengar, dimasukkan ke dalam robot ini.
Tapi ini kan jadi Baraya begini, kalau Baraya mau pengen tahu tentang lebih jauhnya tentang alat ini, ada di kolom deskripsi. Silahkan langsung masuk ke channel YouTube-nya Pak Kepala Sekolah ini. Kalau ini dikembangkan, ini sangat baik. Jadi saya harap kalau Baraya semua punya teman di dinas terkait atau apa, saya pikir sih ini adalah salah satu ide yang sangat relevan. Guru itu materinya semuanya dimasukkan ke radio atau apapun alat ini namanya, dibantu dengan AI-nya nanti di sini, kemudian dia bisa menyampaikan. Tapi yang lebih penting lagi, karena ini adalah ide awal perintis, maka yang sangat dibutuhkan juga di sini adalah investor mungkin. Tapi ini adalah solusi untuk masa pandemi. Atau bahkan seandainya pandeminya sudah selesai pun, sepertinya proyek ini bagus untuk Indonesia offline, tanpa internet. Sekali lagi, ini bukan sekedar kepala sekolah, ini penemu. Penemu dalam artian kita punya masalah, dan ini ada solusinya. Dan ini ada AI-nya. Gimana AI-nya? Ya, jadi konsep idealnya, konsep sempurnanya, konsep betanya, ketika ini sudah dimasukkan, otaknya sudah dimasukkan ke dalam robot ini, ini akan seperti AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Nah, semisal tadi yang dikatakan Pak Guru, ini bisa untuk jadi solusi bahkan setelah pandemik ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena bahkan para dosen, para guru besar, profesor-profesor kita itu yang menulis banyak buku, menulis banyak artikel, itu bisa kita masukkan ke sini. Dan bisa disebarkan ke seluruh Nusantara. Dan bentuknya audio. Bentuknya audio. Jadi bisa sambil rebahan, dengar dosen ngomong. Betul sekali. Jahat ya. Oke Baraya, sampai sejauh itu saja. Tapi Pak, boleh wawancara salah seorang staf atau guru di sini yang ada aja? Ya, silakan. Ada. Ada? Yuk. Oke Baraya, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Kepseknya. Sekarang biar tidak sepihak, kita lihat satu orang aja ya. Dari salah satu staf di sekolah ini. Guru? Guru dulu. Dulu guru. Sekarang? Sekarang bendahara. Ibu namanya? Nunung. Ibu Nunung. Ibu Nunung sebagai bendahara di sekolah ini. Iya. Tadi Pak Kepsek bilang sekolah ini nggak ada yang gurunya di atas 500 gajinya. Betul ya? Ibu dapat berapa ini? Di bawah 500. Oh, tapi nggak mau disebutin berapanya ya? Tapi di bawah 500 juga. Tapi itu pemasukan dari mana aja? Ibu kan bendahara berarti tahu banyak ya soal pemasukan. Pemasukan dari 100% dari bos. Dari bos. Terus ada Dan yang apa tadi ya? Subsidi silang ya, infak per bulan. oh subsidi silang, infak per bulan. Oh, infak yang per bulan tadi itu subsidi silang. Dalam artian ketika ada yang bayar, ada yang nggak bayar, terus ada yang kurang mampu, entah itu sepatunya rusak, tasnya rusak, kita ambil dari situ untuk. Oh, kalau anak sepatunya rusak dari sekolah, Iya. tasnya Dari rusak uang itu. dari uang yang infak bulanan itu. siswa. Dan ada yang Ini saya nemu uang dari tadi di sini tuh. iya banyak anak-anak jadi banyak receh. Ya kalau sekarang pandemi kan anak-anak emang nggak semua ke ini ya, nggak ke sekolah ya. Untuk wilayah Tegal beda kali. Oh, di wilayah Tegal ini masih masuk. Masih, apalagi kalau siang kan dipakai buat madrasah MDA. Sebentar lagi bakal ditutup nih. Sama pemerintah bakal dipaksa. Tapi kan tadi udah ada solusinya ya. Ya udah syukur. Tapi pemasukan 100% dari dana bantuan bos itu, kemudian dari Saya kelola untuk honor guru, Mhm. ATK guru sama siswa. Yang paling tragis pernah dapat 30 juta untuk 1 semester, ya, 6 bulan. ya. Honornya sendiri 6 bulan, Hah? 24 juta. 6 juta itu untuk 6 bulan. Seperti apa? 6 juta untuk 6 bulan. Iya. Mungkin karena maka Kepsek sering bilang jangan bawa perasaan kalau soal pendidikan katanya. Tapi saya aja yang wawancara baper ini. Gini mah mungkin karena saya perempuan ya jadi kadang ya Ibu ya, jangan ini nangis sih, Bu. Aduh. bagaimana ini Kok malah nangis beneran? Ada tisu. nggak apa-apa udah biasa nangis tapi ya itu sedikit apa ya sedikit bagi pengalaman lah ya ternyata ada yang seperti ini dan kita masih bisa bertahan alhamdulillah. Untuk siapapun orang di luar sana yang menyimak ini, pejabat, pengusaha, atau orang rebahan yang seperti biasa,
Silahkan lihat video ini dan simak baik-baik. Ini adalah cerminan pendidikan di Indonesia. Cerminan pendidikan Indonesia itu bukan yang kayak di sinetron yang seragamnya itu kelas internasional semua. Cerminan pendidikan di Indonesia itu seperti ini. Silahkan, mari sama-sama kita pecahkan, kita cari solusinya. Ibu, saya tidak akan lebih lanjut lagi karena Ibu sekarang malah nangis terus ya. Saya juga nanti ikut ke bawah nangis, kan harga diri saya jatuh. Tapi sedikit lagi lah ya. Ibu punya harapan ke depan atau putus asa saja di sini? Justru mimpi saya sangat tinggi ya. Harus punya mimpi lah. Susah apapun harus punya mimpi. Dan yakin siswa-siswa di sini bisa diajak lebih baik lagi untuk masa depannya. Iya. Karena ada guru-guru yang hebat ya. Di sini ada guru-guru yang hebat. Iya. Karena kita jemput bola. Iya, di sini pasti gurunya hebat semua, dibayar 500.000 aja enggak, 200 ribuan lah ya, 300.000, 200.000 ya. Sekarang guru sebulan. baru 300. Kalau sekarang guru baru dibayar 300 untuk mengajar Senin sampai Sabtu. Yo, dari jam 7 sampai 1. jam 1. Baraya, ada yang mau mengajar siswa SD dari jam 7 sampai jam 1 siang setiap hari Senin sampai Sabtu dan dibayar Rp300.000. Dan itu ada di kota, di Pulau Jawa. Ya, begitulah. Apapun harapannya, semoga harapan ibu dan harapan sekolah dan harapan anak-anak yang ada di sini tercapai. Semoga video ini tersebar luas dan masyarakat yang melihatnya bisa memberikan apresiasi, bisa memberikan empatinya. Oke, Baraya, itu saja. Saya tidak kuat melihat ibu ini menangis terus-terusan. Ini sudah saya Guru Gembul. Silakan simak episode saya yang lain dan vlog saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.